Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang bernama Justisia Simanjuntak dari Prodi TEM, Teknologi Elektromedik dengan dosen pengampu berkat Panjaitan SSI MPD. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya dengan berjudul Cahaya. Pengertian cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi dan memberi kehidupan di dalamnya. Cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 108 m per sekon. Artinya, dalam waktu 1 sekon, cahaya dapat menempuh jarak 300 meter atau 300 km. Di sini ada sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat dipantulkan atau juga cahaya dapat diuraikan. Pemantulan cahaya ada 4 jenis, yaitu pengertian pemantulan dan pengertian pemantulan cahaya dan hukum pemantulan cahaya dan jenis-jenis pemantulan cahaya. 1. Pemantulan artinya berproses memantulkan, yaitu memantulkan artinya bergerak balik karena membentur sesuatu. Jadi, pemantulan dapat diartikan sebagai peristiwa di mana arah gerak suatu benda berubah karena cahaya mengenai suatu penghalang. 2. Pemantulan cahaya adalah peristiwa di mana cahaya mengenai suatu penghalang sehingga arah gerak cahaya berubah, yaitu arah gerakan cahaya setelah membentur benda penghalang berbeda dengan arah gerak cahaya sebelum membentur benda penghalang. Dalam pemantulan, berlaku hukum-hukum sebagai berikut, yaitu 1. Sudut datang dengan sudut pantul. 2. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Ya, jadi di sini ada gambarnya. Jadi keterangannya itu kalau di A ada sinar datang, B garis normal, C sinar pantul, dan D itu bidang datar. Kita lanjut ke pemantulan cahaya. Terdiri dari 2 jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan cahaya pada permukaan datar seperti cermin atau permukaan air yang tenang, termasuk pemantulan teratur. Sedangkan pemantulan cahaya pada permukaan kasar seperti pakaian, kertas, dan aspal jalan, termasuk dalam pemantulan baur. Di sini ada pemantulan cahaya pada cermin, yaitu terbagi 3 jenis, yaitu cermin cembung, cermin cekung, cermin datar. Sini kita beralih ke cermin cekung. Cermin cekung itu bersifat mengumpulkan sinar konvergen. Jadi sinar-sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan oleh cermin cekung menuju satu titik yang disebut titik fokus. Titik fokus berada di sumbu utama cermin. Titik fokus cermin cekung bernilai positif karena berada di depan cermin. Itu ada 3 sinar istimewa berguna untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. 3 sinar istimewa tersebut adalah: 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus cermin. Ya, begitu juga di sini ada gambarnya, sinar datang diteruskan dengan sinar pantul dan dipantulkan oleh cermin dan sampai ke titik F itu sumbu utama ya.
Kita lanjut ke 2, sinar datang yang melalui titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Ya, di sini ada gambarnya juga. Sama dengan kayak tadi, sinar datang itu difokuskan ke sumbu utama, dipantulkan oleh cermin cekung. Yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik yang sama. Gambarnya hampir sama dengan yang ke-1 dan ke-2 tadi ya. Kita lanjut aja ke cermin cembung. Cermin cembung itu bersifat menyebarkan sinar divergen. Kalau yang cermin cekung tadi sinar konvergen. Di sini sinar-sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan oleh cermin seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Titik fokus cermin cembung terletak di belakang cermin dan berada di sumbu utama cermin. Dengan demikian, titik fokus cermin cembung bernilai negatif karena berada di belakang cermin. 3. Sinar istimewa cermin cembung. 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus maya cermin. Begitulah gambar ini, contoh-contohnya ada di gambar ini lah. Gimana itu? Kedua, sinar datang yang menuju titik fokus maya cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Contohnya ada di gambar juga ya. Sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik yang sama. Pemantulan cahaya pada cermin datar. A. Pemantulan berkas cahaya yang datang sejajar. Berkas cahaya yang datang dengan sejajar akan dipantulkan sejajar pula. Sinar datang akan dibelokkan secara membaur karena pada cermin datar yang terjadi adalah pemantulan teratur. Nah, di sini adalah contoh-contohnya sinar datang sejajar dan garis lurus itu garis normal. Yang garis putus-putus itu sinar pantul sejajar juga. Lanjut yang ke B. Pemantulan berkas cahaya yang divergen melebar. Pada pemantulan cahaya pada cermin datar, berkas cahaya yang datang melebar maka akan dipantulkan melebar pula. Udah bagus sih gitu di rumah. Cermin datar hanya membelokkan arah berkas sinar. Besarnya pelebaran berkas sinar dengan datang tidak akan berubah. Yang berubah hanya arahnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Misalnya dia yang garis miring itu sinar datang melebar dan garis samar-samar merah itu garis normalnya. Dan garis yang putus-putus merah itu sinar pantul melebar juga. Lanjut ke C. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada pembentukan bayangan di cermin datar berlaku hukum pemantulan cahaya bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul karena tipe pemantulan yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Sifat-sifat bayangan cermin datar yang berbentuk yaitu 1. Bayangan maya tidak bisa ditangkap layar. 2. Tinggi dan jarak benda sama dengan tinggi dan jarak bayangan. 3. Bayangan pada cermin datar tegak menghadap berlawanan dengan benda, yaitu tertukar sebelah kanan dan kiri. Perhatikan proses pembentukan bayangan pada cermin datar berikut. Inilah dia gambar cermin datar ya. Kita lari ke pembiasan cahaya, yaitu ada 4 jenis. 1. Pengertian pembiasan cahaya. 2. Arah pembiasan cahaya. 3. Hukum pembiasan cahaya. 4. Peristiwa pembiasan cahaya.
Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks biasnya mutlak suatu bahan adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium berbeda. Indeks bias relatif medium kedua terhadap medium pertama adalah perbandingan indeks bias antara medium kedua dengan indeks bias medium pertama. Di sini ada arah pembias cahaya, yaitu mendekati garis normal. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya cahaya merambat dari udara ke dalam air. Contohnya ada di gambarnya juga ya. Di sini kita lanjut ke menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Pembias cahayanya tampak seperti gambar di bawah ini ya. Ada hukum pembias cahaya. Dialah Wilbur Snell, seorang ilmuwan asal Belanda yang menemukan hukum pembiasan cahaya. Ilmuwan ini mengemukakan hukum pembiasan cahaya sebagai berikut, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap dan disebut indeks bias. Contoh peristiwa pembiasan cahaya di kehidupan sehari-hari. Dasar kolam renang atau kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal bila dilihat dari atas. 2. Pensil yang terlihat patah saat bagian dimasukkan dalam gelas air berisi. 3. Posisi ikan dalam akuarium yang terlihat lebih ke atas dari yang sebenarnya. 4. Terjadinya pelangi setelah turun hujan. Indeks bias. Pembias cahaya dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil jika dibandingkan dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Perbandingan laju cahaya yang ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat dinamakan indeks bias. Di sini ada cara menentukan indeks bias. Indeks bias dapat dicari dengan rumus berikut. N sama dengan C per V. Keterangannya itu kalau N dia indeks bias, C itu laju cahaya dalam ruang hampa. Kalau V itu kecepatan laju cahaya dalam medium. Pembentukan bayangan pada cermin yaitu terbagi 3 jenis ya. Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Di sini ada cermin datar, yaitu cermin yang di permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin datar bisa kamu gunakan untuk bercermin. Pada saat bercermin, kamu akan melihat bayanganmu di dalam cermin. Bagaimana bayangan dirimu dalam cermin? Semakah cermin datar yaitu cermin yang di permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin datar bisa kamu gunakan untuk bercermin. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Ukuran, besar dan tinggi, bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kenampakan bayangan berlawan dengan benda. Pada cermin datar, tangan kirimu akan menjadi tangan kanan bayanganmu. Bayangan tegak seperti bendanya.
Bayangan bersifat semu atau maya artinya bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Di sini ada cermin cembung, dan situ ada juga gambar spion mobil ya. Cermin cembung yang di permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasanya digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan lebih kecil daripada benda yang sesungguhnya. Cermin cekung. Sini ada juga gambar senter ya, senter. Cermin cekung yaitu cermin yang di bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Itu ada satu, jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar dan semu. 2. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata dan terbalik. Sini ada rumus cermin cekung. Cermin cekung berfokus positif. Jika sobat mempunyai benda dengan jarak 5 dari cermin, maka untuk mencari jarak bayangannya menggunakan rumus, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus. Terus ada keterangannya itu ya, F itu fokus cermin, S itu jarak dari cermin. S tanda kutip itu jarak bayangan. Sedangkan pembesaran bayangan menggunakan rumus M sama dengan S/S sama dengan H/A. Kalau S itu keterangannya jarak benda dari cermin, S tanda kutip itu jarak bayangan, A tanda kutip itu tinggi bayangan, dan H biasa itu tinggi benda. Rumus cermin cembung itu rumus atau persamaan cermin cembung mirip seperti cermin cekung, hanya saja nilai fokusnya F negatif. Untuk rumus pembesaran cermin cembung sama seperti cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S. Di sini ada juga rumus lensa cembung. 1. Panjang fokus sebuah lensa cembung atau lensa konvergen 15 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika jarak benda dari lensa cembung adalah 5 cm. Sekian dari presentasi saya. Mohon dimaafkan jika ada kata yang salah. Sampai sini aja lah presentasi saya ya.